Pertama, perlu kita ingat kembali bahwa 3 tersangka awal yang sudah kita lakukan upaya paksa pertama penangkapan, yaitu dari TB, NN, dan JJ. Ini adalah kelompok pertama yang kita amankan di tanggal 19 Juli kemarin. Berdasarkan perkembangan penyidikan dan penyelidikan, kami tim berhasil mengungkap siapa di atasnya dengan 2 tersangka lainnya, adalah E dan IP. E dan IP ini adalah statusnya narapidana di salah satu lapas. Berkembang dari itu, terakhir kelompok ketiga, kita mengamankan 5 orang ini yang ada di belakang, yang penangkapannya kita lakukan di tanggal 3 Agustus di wilayah Trenggalek, yaitu DPOK, JAR, DER, GONG, dan NAN. Barang bukti 2 gram yang ada pada NN digunakan bersama dengan JG itu diperoleh dari tersangka TB. Tersangka TB memesan barang dari tersangka E napi dan tersangka IP napi, tetapi tersangka E napi memerintahkan tersangka K yang ada di belakang ini untuk meletakkan 2 gram pesanan tersangka TB di pinggir jalan di Cibinong, tepatnya di tiang listrik. Itulah yang diambil oleh TB diantar kepada tersangka NN. Pada proses penangkapan yang ada, ternyata tersangka K melarikan diri. Melihat berita, melihat informasi, dia melarikan diri dengan membawa 300 gram sabu yang sebelumnya diterima dari DPOA yang sampai saat ini kami lakukan pengembangan. Tersangka K yang ada di belakang sudah 6 kali sejak Maret 2019 menerima barang yang rata-rata penerimaan barang 300 sampai dengan 400 gram per penerimaan barang. Pasca penangkapan NN, JJ, TB, IP, dan E, ternyata tersangka K melarikan diri ke Trenggalek. Pada saat melarikan diri, awalnya K datang ke Semarang di tempat kami, ya, di tempat DER. Pada saat itu DER domisilinya memang di Cibinong, K juga di Cibinong, ya. Setelah itu DER menghubungi GONG dan NAN. GONG dan NAN datang ke Semarang untuk menjemput K yang pada saat itu statusnya masih DPO. Pada saat dari Semarang bertiga, K, GONG, dan NAN itu berangkat ke Trenggalek. Di Trenggalek, disitulah K menyimpan barang 300 gram sabu di rumah tersangka NAN. Itulah proses yang kita lakukan penangkapan di tanggal 3 Agustus. Penangkapan pertama dilakukan di kamar tersangka K yang pada saat itu kamarnya merupakan kos-kosan milik tersangka NAN. Awalnya mereka bertiga mereka berlima sebelum penangkapan sudah berhari-hari menggunakan sabu di kamarnya tersangka K pada saat pasca pelariannya. Faktanya pada saat penangkapan ditemui 3 orang dulu pertama tersangka K, JAR, dan DER. NAN dan LAN pada saat itu, GONG dan NAN pada saat itu diperintahkan tersangka K untuk mengambil barang lainnya di rumahnya tersangka NAN. Pada saat itu inilah yang dibawa 28 gram sabu dengan 12 gram ganja kering. Ini dibawa untuk keperluan tanggal 3 dan tanggal 4, itu keperluan ada salah satu event yang ada di Kediri, salah satu komunitas. Mereka akan menggunakan di sana pada saat itu. Pada saat penangkapan di depan kamarnya
tersangka K, kami tim melakukan pengembangan ke rumahnya tersangka Nang. Kalau yang pertama kos-kosannya, yang kedua rumahnya tersangka Nang, ditemuilah hampir 400 gram sabu. Melihat dari ini, kami penyidik menentukan jaringan sindikat skema yang kami upayakan untuk pengungkapan kasus ini dari 10 tersangka yang sudah diamankan, total barang bukti 450 gram sabu hampir setengah kilo. Ini kita lakukan upaya. Sampai saat ini kami tim tidak berhenti sampai di sini saja, karena masih ada beberapa tersangka lainnya dan DPO lainnya yang kami tetap lakukan pengejaran di wilayah beberapa wilayah tergarek Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nanti kita lihat situasi.